pagi hari ini, Ruang Publik KBR edisi hari Senin 10 Januari 2022 yang dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Di mana pagi hari ini kita akan membahas seputar tema urgensi langkah aksi pemerintah kota dalam pemulihan COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Dan juga siaran hari ini didukung oleh UNESCO. Baik, kita membincangkan seputar kebijakan pemulihan COVID-19 yang inklusif dan juga diharapkan dapat mengakomodir semua kelompok dengan dikeluarkannya surat edaran Kementerian Kesehatan tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, serta pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan dapat memberikan prioritas kepada kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas untuk vaksinasi. Dan program vaksinasi yang merupakan program nasional wajib diberikan kepada seluruh warga, namun implementasinya masih belum menjangkau penyandang disabilitas. Nah, HWDI bersama UNESCO juga melakukan asesmen kebijakan di 10 kota pada bulan September sampai November 2021 kemarin untuk memberikan gambaran bagaimana pemerintah kota melakukan upaya pemulihan COVID-19 bagi penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya mencakup pelaksanaan program vaksinasi, perlindungan sosial, dan juga mencakup pemulihan ekonomi serta penyebaran informasi mengenai COVID-19 kepada penyandang disabilitas. Apa temuan menarik dari asesmen tersebut dan bagaimana aksi pemerintah kota dalam pemulihan COVID-19 bagi penyandang disabilitas? Ini hal yang menarik sekali untuk diperbincangkan dan di pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan narasumber, yaitu yang pertama saya mau menyapa Bapak Insinyur Maurits Mantiri MM, Wali Kota Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak Maurits, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik, sehat selalu ya Pak ya? Sehat. Iya, senang sekali Bapak bisa menyempatkan waktu pagi hari ini. Dan saya berikutnya juga mau menyapa Ibu Maulani Rotinsulu, Ketua Umum HWDI. Selamat pagi Bu Lani, senang berjumpa lagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, kabar baik, kabar sangat baik. Selamat pagi Pak Maurits juga. Pagi. Ya, dan pagi hari ini kita juga bersama dengan Yosa Nainggolan, penulis kajian dari HWDI. Pak Yosa, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi Mbak Ines, kabar baik. Selamat pagi Mbak Maulani dan Pak Maurits. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Iya, pagi hari ini kita ngumpul bareng-bareng dan yang kita bahas adalah seputar urgensi langkah aksi pemerintah kota dalam pemulihan COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Bagi Anda yang ingin bergabung ke siaran Ruang Publik KBR, silahkan menghubungi lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 serta WhatsApp di 0812 118 8181. Siaran Ruang Publik KBR juga bisa disimak di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Baiklah, ini yang pertama saya mau ke Ibu Lani dulu dari HWDI. Kalau kita merujuk kepada data nasional ya Bu ya, membicarakan seputar penyandang disabilitas yang sudah divaksin, sejauh ini berapa banyak jumlahnya? Baik Mbak Ines, perkenankan saya memberikan gambaran sebentar sedikit antara bulan Juli sampai September tuh penyandang disabilitas mendapat vaksin khusus disabilitas ya, yaitu vaksin Sinovac, tapi untuk wilayah Jawa dan Bali. Dan targetnya adalah 225.000 orang penerima. Nah, ini dideklarasikan bahwa penyandang disabilitas sudah tervaksin 95%, itu dihitung dari luncuran vaksin tersebut ya. Jadi ada 450 dosis untuk 2 kali vaksin. Sedangkan jika kita hitung Jawa Bali penduduknya itu 148 juta, 79-an lah kira-kira di 6 provinsi itu ya. Dan disabilitasnya itu pastinya ada 12,7 juta. Ya, kita ambil data ini dari data
data resmi yang Susenas luncurkan melalui survei penduduk antar sensus tahun 2015 ya. Maksud saya BPS yang luncurkan itu di angka 8,56%. Begitu artinya 225.000 itu hanya sekitar perkiraan 1,7%. Jadi di bawah 2% dari jumlah penyandang disabilitas yang ada di Jawa dan Bali. Nah, oleh karena itu kemudian kalau misalkan kita melihat rata-rata begitu ya, rata-rata kita ada di penyandang disabilitas itu kalau 8,6% itu 23,4 juta gitu. Nah, kalau saya mau mengatakan yang tervaksin berapa, kita hitung 225.000, let's say itu 100%, tidak 95% ya. Jadi 255.000 yang tervaksin di Jawa dan Bali, plus kemarin kita mencoba mengumpulkan di 10 daerah, di 10 kota, itu terhitung sekitar 6.892 orang penyandang disabilitas yang tervaksin. Menurut kami melakukan konsultatif meeting ya dengan pemerintah kota, dan kami mendapatkan angka ini. Nah, kalau misalkan 225 tambah 6.895 sekian, itu 231, yang artinya 231 itu adalah cuma 1% dari 1% dari perkiraan Susenas bahwasanya penyandang disabilitas SUPAS di 2015 bahwasanya penyandang disabilitas itu ada 23,4 juta jiwa. Jadi itu Mbak Ines kira-kira kalau saya katakan masih di antara 1% begitu ya, bahkan barangkali kurang dari 1% penyandang disabilitas seluruh Indonesia tervaksin. Wah, begitu, ini Mbak Ines, bisa kira-kira dilihat dari data tersebut jumlahnya minim sekali ya Bu, kalau cuma 1% dari data nasional. Ya, dan yang 225.000 ini itu upaya Jawa Bali itu sangat komprehensif ya, dikerubutin gitu istilahnya ya, nggak hanya program pemerintah, tapi juga kemudian masyarakat sipil turun tangan gitu ya, membantu begitu. Nah itu masih di bawah target dari BPS gitu. Gimana di daerah-daerah gitu ya, yang kemudian tidak terdukung begitu. Iya, baik. Di antaranya 9 daerah yang ada di kajian kami. Nah, itu dia. Kira-kira. 9 daerah tersebut salah satunya adalah Kota Bitung, Sulawesi Utara ya. Betul sekali. Baik. Betul sekali, Mbak Kalau Ines. gitu kita langsung saja berbincang dengan Bapak Wali Kotanya, yaitu Bapak Maurits. Ini kalau di Kota Bitung sendiri nih Pak, bagaimana sih data vaksinasi bagi penyandang disabilitas saat ini? Silakan Pak Maurits, mohon maaf diaktifkan dulu mikrofonnya. Ya, sorry. Iya. Makasih atas waktu kesempatan. Memang awalnya ketika kita baru dilantik, data awalnya kita ini memang sangat minim sekali. Baru sekitar 76 orang dari 1.950 orang data disabilitas di Dinas Sosial Kota Bitung. Dan karena itu ketika kita bangun komunikasi, melayani dengan cinta, dan kemudian bekerja sama dengan himpunan disabilitas di Kota Bitung yang juga cukup aktif, sehingga kami berupaya sekali bahwa bagaimana caranya untuk segera langsung dapat divaksin, terutama bagi di daerah wilayah-wilayah sekolah luar biasa. Notabene mereka sudah ada di posisi itu, sehingga per hari ini kita sudah mencapai sekitar 45% dari total 1.950 tersebut. Oleh karena itu, pelayanan dengan cinta ini yang memang menjadi modal kami dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka yang rentan ini tersebut kemudian dapat tertangani dengan baik. Oke. Kiranya demikian. Iya, jadi program vaksinasi untuk teman-teman disabilitas di Kota Bitung terus digenjot ya Pak ya, supaya mereka bisa mendapatkan vaksinasi. 45% saat ini jumlahnya. Baik,
Nah, ini mungkin bagi pendengar kita bertanya-tanya kenapa sih kita membahas seputar vaksinasi bagi teman-teman disabilitas, dan di sini saya juga mau mengajak Mas Yosa Nainggolan ini untuk penyandang disabilitas, kenapa sih mereka ini harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi? Bisa dijelaskan? Baik, Pak Yosa, boleh diaktifkan dulu mikrofonnya? Oh iya, maaf. Ya. Baik, suara saya sudah cukup terdengar ya, Mbak Ines. Terdengar jelas sekarang. Ya, jadi memang pertanyaan tadi kenapa penyandang disabilitas itu wajib ya untuk divaksinasi sehubungan dengan mereka sebagai kelompok rentan. Sebetulnya itu sudah tercakup dalam peraturan perundang-undangan di Undang-Undang 39 tahun 99 yang dimaksud salah satunya adalah penyandang disabilitas. Nah, yang dimaksud rentan di sini adalah rentan karena mereka tidak terpenuhi dan tidak terlindungi hak-haknya, baik itu hak ekosop maupun hak sipol. Kalau kita bicara hak ekosop, kita bicara mengenai hak atas kesehatan, hak pendidikan, dan hak atas pekerjaan. Jadi mereka sangat rentan menjadi korban ya untuk tidak terpenuhinya dan tidak terlindunginya hak-hak mereka itu. Ya, kenapa mereka kenapa mereka rentan? Ini sehubungan dengan hambatan-hambatan yang selama ini ada yang mereka hadapi. Ya, kalau dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas kita bisa melihat bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas adalah lingkungan sekitar dan juga pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang masih sangat keliru. Jadi beberapa di antaranya termasuk juga kebijakan pemerintah yang selama ini belum cukup inklusif atau belum berpihak kepada penyandang disabilitas sehingga hak-hak mereka bisa tidak terpenuhi dan tidak terlindungi. Mungkin itu Mbak Ines soal kenapa mereka menjadi kelompok rentan ya. Iya. Nah, kalau terkait tadi bahwa data penerima vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas masih cukup rendah, ini bisa dijelaskan juga Pak Yosa, apa saja hambatan sehingga tidak optimal pemberian vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas? Kalau dalam temuan kami sebetulnya ada beberapa catatan ya yang sangat penting yang bisa kami informasikan. Di antaranya adalah satu bahwa sentra-sentra untuk vaksinasi itu sulit terjangkau buat teman-teman penyandang disabilitas ya. Jadi mereka punya hambatan-hambatan soal lingkungan fisik ya. Jadi ketika menuju ke biasanya kan sentra-sentra itu seperti di kantor pemerintahan, di kelurahan atau di mal-mal beberapa kota yang kami temukan itu sulit sekali mereka datang. Kemudian yang kedua soal pemahaman mereka terhadap pentingnya vaksinasi itu sendiri. Jadi masih banyak berita-berita yang tidak benar yang mereka asup dan mereka percaya bahwa itu dianggap benar. Jadi berita hoax ya. Dan ini sebetulnya bukan hanya penyandang disabilitas, tapi juga non disabilitas juga menghadapi soal itu juga. Dan yang lainnya juga pemahaman soal bahwa mereka tuh kan kita tahu ya bahwa yang sangat rentan untuk menderita atau menyandang COVID adalah komorbiditas. Mereka punya penyakit-penyakit bawaan. Nah, selama ini penyandang disabilitas kan sulit kalau dia ingin mengakses layanan kesehatan. Sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka sebetulnya rentan karena punya komorbiditas. Ya, karena mereka tidak pernah, mereka sangat lemah untuk melakukan perawatan ke akses layanan dasar. Sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka itu sangat rentan untuk terinfeksi COVID-19. Nah, yang lainnya adalah dari sisi pemerintah itu sendiri. Jadi sebagai pemangku kewajiban dalam terminologi hak asasi manusia, itu memang soal pendataan itu menjadi sangat krusial di sini ya. Jadi teman-teman pemerintah belum menggunakan data yang sudah ada. Tadi Mbak Lani sudah menyebutkan salah satunya data Susenas tahun 2020 yang bisa menjadi acuan. Dan itu memang data makro ya. Data makro yang kemudian harusnya diverifikasi dan divalidasi ke lapangan. Misalnya ke tingkat kelurahan, ke desaan untuk mencari by name, by address. Karena data makro itu sebetulnya sangat umum. Jadi perlu verifikasi dan validasi ke lapangan untuk mengetahui di mana kemudian penyandang disabilitas itu berada. Sehingga mungkin strateginya adalah jemput bola, door to door bagi penyandang disabilitas yang sulit untuk menjangkau sentra-sentra untuk vaksinasi.
Mungkin itu secara garis besar, Baik. Mbak Ines. Oke, baik Pak Yosa, dan ini nanti kita akan perbincangkan lebih lengkap lagi ya seputar apa hasil kajian yang dilakukan HWDI dan juga bagaimana Kota Bitung, Sulawesi Utara memberikan fasilitas dan layanan bagi teman-teman disabilitas agar bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 serta WhatsApp di 0812 118 8181. Tetap di Ruang Publik KBR.